anak-anak soleha 4 Khadijah pada hari ini. Ustazah harap kalian semua selalu sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Ustazah Eva. Tetap semangat meskipun kita harus melalui proses pembelajaran kali ini melalui sistem daring atau di rumah aja. Ya, oke. Untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan doa belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita buka buku tema 1 halaman 1. Dalam bacaan tersebut dapat kita lihat bahwa Salman, Jono, Susan, Ika dan Tigor saling bertukar cerita tentang pengalaman mereka ketika liburan. Ika yang tengah berlibur ke Papua, dia bercerita mengenai rumah Honai dan keindahan Pulau Raja Ampat. Tigor yang tengah berlibur ke Sumatera, ia mengunjungi Danau Toba. Sedangkan Salman yang tengah berlibur ke Banda Aceh menyempatkan diri untuk belajar tari saman. Berdasarkan percakapan mereka, dapat kita ketahui bahwa Indonesia sangat luas dan beraneka ragam. Untuk itu, kita harus senantiasa bersyukur dan melestarikan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang budaya bangsaku yang beragam. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah 1. Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. 2. Menyebutkan keberagaman budaya Indonesia. Dan yang ketiga, mengidentifikasi bunyi dan sumber bunyi. Tahukah kamu bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas berbagai macam suku, budaya, tarian, rumah adat, serta agama. Namun, tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita wajib mensyukuri dan melestarikannya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita membaca buku tematik JSIT halaman 2 dan 3 tentang Festival Budaya Nusantara. Dibaca dulu ya anak-anak soleha. Setelah itu, kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tahukah kamu, dalam suatu bacaan atau wacana terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Biasanya, dalam satu kalimat diakhiri dengan tanda baca titik. Contoh, ada berapakah kalimat dalam paragraf tersebut? Benar, jawabannya ada 3 kalimat. 1, 2, 3. Nah, dalam setiap paragraf memiliki satu kalimat utama yang berisi gagasan pokok dan kalimat pendukung yang berisi gagasan pendukung. Ada yang tahu apa itu kira-kira gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yuk kita cari tahu bersama. Gagasan pokok atau sering disebut dengan ide pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung atau disebut dengan gagasan penjelas adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, bagaimana caranya kita untuk menentukan gagasan pokok?
Ini Ustazah kasih 3 tips untuk menentukan gagasan pokok. Yang pertama, bacalah teks paragraf secara seksama. Kedua, tentukan kalimat utama pada paragraf. Biasanya, kalimat utama terletak di awal atau akhir paragraf. Dan yang ketiga, ringkaslah kalimat utama menjadi kalimat yang lebih efektif sehingga menjadi masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Contoh, mari kita tentukan bersama gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf tersebut. Ada yang tahu mana kalimat utama dan kalimat pendukung? Benar, ini adalah kalimat utama. Dan ini adalah kalimat pendukung. Sekarang, kita ringkas kalimat utama menjadi lebih efektif. Sehingga, gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah Festival Budaya Nusantara. Sedangkan gagasan pendukung bisa kita tulis semua atau kita rincikan dalam bentuk poin. Misal, 1. Festival ini diadakan di Taman Mini Indonesia Indah dan dilaksanakan selama 6 hari. 2. Setiap daerah menampilkan keberagaman budayanya, baik tarian, makanan, pakaian adat, maupun senjata tradisional. Jadi, keberagaman adalah kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, mulai dari bahasa daerah, rumah adat, suku daerah, pakaian adat, makanan daerah, kesenian daerah, dan masih banyak lagi. Salah satu contoh keberagaman dalam bidang kesenian daerah adalah beragamnya alat musik daerah yang terdapat di Indonesia. Oke, sambil dibuka buku JSIT halaman 9. Nomor 1. Ini adalah alat musik apa? Oke, namanya adalah angklung. Angklung berasal dari daerah Jawa Barat. Ada yang tahu bagaimana cara membunyikannya? Benar, digoyangkan atau digetarkan atau digerakkan. Yang kedua, ini adalah namanya tifa. Tifa berasal dari daerah Maluku dan Papua. Cara membunyikan tifa dengan cara dipukul. Yang ketiga, namanya kolintang. Kolintang berasal dari daerah Sulawesi Utara. Bagaimana cara membunyikan kolintang? Oke, dengan cara dipukul. Yang keempat, ada yang tahu ini alat musik apa namanya? Ya, namanya adalah sasando, yang berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Cara membunyikan sasando dengan cara dipetik. Dan yang terakhir adalah seluang. Seluang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Cara membunyikan dengan cara ditiup. Semua alat musik yang dimainkan akan menghasilkan bunyi. Ada yang tahu apa itu bunyi? Bunyi adalah getaran yang merambat melalui media padat, cair, dan gas. Sedangkan sumber bunyi adalah benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Jadi, semua benda yang menghasilkan bunyi merupakan sumber bunyi. Semakin besar getaran benda, maka bunyi yang dihasilkan semakin kuat.
Sebaliknya, semakin kecil getaran benda, maka bunyi yang dihasilkan semakin kecil. Penjelasan tentang tadi, Ustazah harap kalian mampu menangkap dan memahami apa yang telah diberikan. Sekarang, mari kita menarik kesimpulan bersama-sama. Yang pertama tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang terdapat dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah informasi tambahan tentang gagasan pokok. Dan yang kedua, tentang keberagaman. Keberagaman adalah kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dari berbagai bidang, mulai dari makanan daerah, rumah adat, kesenian daerah, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah bunyi. Bunyi adalah suatu getaran yang merambat melalui media padat, cair, dan gas. Oke. Untuk selanjutnya, marilah kita buka buku tematik JSIT halaman 5 tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan Festival Budaya Nusantara. Silakan dikerjakan di lembaran kertas, boleh kertas HVS atau kertas folio bergaris. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.